Para sunnitan sunamani wa sunamani wa zwadi wa ansari wa junudi ususan zaina wa karomar wa suanali sanala sanala sebati matu zahra sekali jilani wa zalim syafi'an nabi maliki hambali nami rafi jamin pokona hadisin wal qura wal mufassirin bi masyarikil ardi la magharibiha sana wajid rahman syafatin kadda Muhammad wali asuri apura ajmain umaina arwahi walidina mahatina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bi ulum bid'araini amin. Bismillahirrahmanirrahim ya 172 ya 76 ya ya sampai di atas saja ya. Wasani liman qad akhara qada asai'in min ramadana ma'al imkani likaunihi muqiman sahihan hatta atahu ramadana sanin li khabarin man adraka ramadana wa abtara limaradin summa sahha wa lam yaqdihi hatta adrakahu ramadanu akhar samal ladzi adrakahu summa yaqdi ma alaihi summa yut'imu an kulli yaumin miskinan. Rawahu Daruqutni wal Baihaqi. Fa illam yatamakkan minal qada'i listimrari bisafarin aw maradin bihi hatta dakhala ramadanu akhar aw akhara linisyanin aw jahlin bi hurmati ta'khiri in wa in kana mukhalitan lil ulama'i li khapa izalika fala talzamuhul fidyatu wa amma idza kana ta'khiruhu li jahlin bil fidyati fala ya'zaru bi jahlihi biha naziru man alima hurmatat tanahnuhi wa jahilal butlan bihi wa taqarraral fidyatu bi taqarruri sinina wa tastaqirru fi zimmati man lazimathu qala fi syarhil minhaji. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah ya qada Ramadan ya buat orang yang buka puasa nggak puasa di bulan Ramadan gitu ya. Nah ya bagi orang yang tidak ya puasa di Ramadan tuh yaitu yang wajib ya qada tuh ya. Nah itu dan wajib fidyah ya gitu, kodok juga, fidyah juga gitu. Itu ada dua macam orang tuh gitu ya. Nah kemarin tuh yang pertama yaitu dia berbuka ya karena ya nggak puasa karena takut atas ya atas orang lain. Dia nggak puasa karena takut orang lain seperti ya menolong ya binatang yang terhormat ya yang lagi kelelep gitu atau orang atau manusia atau yang lainnya yang mau meninggal tuh ya karena dia itu tenggelam atau lainnya. Nah atau juga berbukanya ya nggak puasanya orang yang hamil
atau yang nyusuin ya karena takut ya anaknya tuh ya jadi sakit atau jadi ya kurang ya gizi gitu ya. Nah, gitu kan. Tuh ya. Nah, di yang apa tuh yang hamil atau yang nyusuin takut anaknya itu ya kurang gizi atau kurang ya sakit gitu. Nah, maka itu wajib ya kodok dan juga bayar fidyah gitu ya, kodok juga fidyah juga gitu ya. Itu kalau dia takut karena anak gitu. Tapi kalau dia takut dari dirinya dari sakit itu ya kodok aja nggak bayar fidyah gitu tuh ya. Ini yang wajib bayar apa kodok juga bayar fidyah juga. Nah yang kedua gitu ya. Nah bang wajib kodok dan bayar fidyah Sani man aku ya gitu liman kod akhara buat orang yang mentakhirkan kodok Ramadan ya dia nggak buru-buru ganti ya kodok usahain min Ramadan ma'al imkani serta memungkinkan artinya dia udah bisa untuk melaksanakannya likaunihi mukiman sahihan karena dia itu termasuk orang yang mukim gitu ya. Nah sehingga datang Ramadan yang kedua yang berikutnya. Nah dia belum ganti tuh. Nah dia bayar bayar apa tuh bayar fidyah juga dan kodok juga gitu ya. Tuh buat orang yang mentakhirkan ya kodok Ramadan ya udah bisa untuk mengkodoknya tinggal kodok sehingga datang Ramadan yang berikutnya gitu. Maka dia itu wajib mengkodok Ramadannya dan bayar fidyahnya. Nah itu ya. Ini berdasarkan hadisnya. Nah, yang Nabi katakan man adraka Ramadan fa'aftara. Siapa yang dapetin bulan Ramadan, dia enggak puasa lima rodin karena sakit. Cuma soha, kemudian dia baik. Ya, walam yakdihi, dia belum kodoknya. Hatta adrakahu Ramadanul akhar. Sehingga datang Ramadan yang berikutnya. Somal ladzi adrakahu, maka dia wajib puasa Ramadan yang berikutnya. Ya, summa yakdi ma alaihi, kemudian wajib dikodok yang dia ditinggalnya tuh. Nah, summa yutimu an kulli yaumin miskinan. Kemudian dia wajib memberi makan tuh ya setiap orang miskin itu ya gitu ya satu mud itu. Nah itu ya. Ini hadis riwayat dari Qutni dan Baihaqi. Nah, artinya itu kalau udah memungkinkan, udah bisa untuk mengkodoknya. Nah, fa'ilam yatamakan minal qada'i, kalau dia itu belum memungkinkan, belum bisa untuk kodoknya, gitu ya. Nah, kenapa listimrari safarin? Karena ya musafirnya tuh belum berhenti, masih terus-terusan, gitu ya. Au maradin bihi, atau sakitnya tuh belum baik, gitu ya. Hatta dakhala Ramadhanu akhar, sehingga masuk Ramadan yang berikutnya, gitu. Au akhara, atau dia mentakhirkan kodok. Kenapa dinisyanin? Karena lupa ya dilupa tuh dia punya utang punya kewajiban untuk kodok Ramadan dikelupaan sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Atau juga jahila bi hurmati takhiri, atau dia nggak tahu tuh keharaman untuk mentakhirkan ya kodok gitu ya. Wa in kana mukhalitan lil ulama'i, sekalipun dia tuh orang yang bergaul kepada ulama gitu, dia nggak tahu dia ngaji majlis taklim tapi ya dia nggak tahu bahwa mentakhirkan tuh ya Ramadan tuh nggak boleh haram gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, li khapa idzalika, karena tersembunyinya masalah ini fala talzamuhul fidyatu, maka orang seperti ini enggak wajib fidyah. Ya, dia apa kodok aja gitu ya. Karena dia enggak tahu bahwa itu haram mentakhirkannya gitu ya. Nah, atau memang dilupa gitu ya. Gitu. Nah, amma iza kana takhiruhu, adapun kalau dia mentakhirkan kodok, ya, melambatin kodok li jahlin karena enggak tahu bil fidyati, ya, dengan fidyah. Kalau ditakhirkan dia harus bayar fidyah. Dia enggak tahu tuh ditakhirkan bayar fidyahnya nih, gitu ya.
Nah, pala yuk zaru bijahlihi biha, maka enggak dimaafin dengan kebodohannya tuh gitu ya. Karena dia nggak tahu tuh ya dengan apa bayar fidyahnya, dikata enggak bayar fidyah kalau enggak apa tuh ya. Nah, kalau dia takhirkan artinya dia enggak kodok buru-buru gitu sampai datang Ramadan yang berikutnya. Nah, itu katanya dia enggak diterima tuh alasan enggak tahu gitu ya. Nah, kalau yang atas itu karena dia nggak tahu tuh ya keharaman untuk mentakhirkan gitu ya. Nggak tahu nih nggak apa hukumnya kalau ya nggak buru-buru kodok itu haram. Dia nggak tahu dikata ya gampang-gampang aja ya kapan-kapan aja gitu ya. Nah gitu ya. Nah naziruman ya man alima bandingannya orang yang mengetahui hormatan tanahuh ya. Ya, bandingannya seperti orang yang tahu keharamannya dehem-dehem. Ini tanah itu dehem-dehem wajah hilal butlana bihi. Dia nggak tahu kalau sering dehem mulu itu jadi batal sholatnya. Watakar laral ya gitu jadi batal tuh ya. Dia nggak tahu tuh gitu ya. Nah itu nggak batal gitu ya. Nah watakar laral fidyatu ya gitu ya. Nyabi ya tapi jatuh bitakar luris sini nah dan berulang-ulang fidyahnya itu dengan berulang-ulang tahunnya jadi tahun ini belum diganti ya besok tahun besok lagi tambah 2 double gitu ya nah kalau 5 jadi 10 ke 10 ntar tambah lagi jadi 15 gitu ya kalau hitungan tahun gitu ya nah watas takiru fi zimmatihi dan tetap dalam tanggungannya man lazimathu orang yang wajib menanggungnya gitu ya. Jadi kalau belum dibayar tetap dia harus bayar gitu ya. Nah, kalau dia meninggal, nah itu nanti yang siapa tuh yang tanggung jawabnya atau dari warisannya gitu ya, diwaris tuh. Malafi syarhil minhaj berkata ulama di dalam kitab Syarah Minhaj nih kalau akaral kodoa al-mazkura, kalau seorang itu mentakhirkan kodok yang tersebut, kodok Ramadan, yaitu kodok Ramadan, ma'atamakunihi serta memungkinkannya, artinya udah bisa dia ngerjakannya, hatta dakhala Ramadan al-akhar, sehingga masuk Ramadan yang lain, gitu ya. Pamata, maka dia meninggal, ukhrija min tarikatihi, dikeluarkan dari harta peninggalannya, atau warisannya likul liyaumin setiap hari itu muddani 2 letter. Nah muddun dilpawati ya 1 mud karena luputnya diingat pada wa muddun ditakhiri dan 1 mud karena mentakhirkannya gitu ya melambatin tuh ya kodok ya gitu ilam yasum anhu ya kalau enggak dipuasain patinya tuh gitu ya bisa sama kan? Hah? Sama yang orang sakit stroke sama bisa yang sakit stroke itu terus dia kalau nggak bayar nanti dia iya kalau sama kalau dia nggak bayar terus itu ya sampai nanti dia mau mati tuh nanti lipat gitu jadinya gitu ya. Nah kalau emang ya ini nggak bayar nih umpama gitu, nah terus tahun besok dia meninggal, ya gitu kan, dia belum bayar. Nah itu bayarnya umurnya 2, bayar karena ya lambat gitu ya. Nah tapi kalau orang stroke kan orang sakit tuh emang nggak bayar, tapi dia 1 aja. Ya orang stroke, ini kan orang yang sehat nih, udah sehat, ya dia nggak ganti buru-buru gitu ya. Nah buru mati, nah itu jadi 2, kenapa? Nah, terlambat menggantinya, nah sama ya lalai gitu ya. Nah gitu jadi 2 mood tuh gitu ya. Nah gitu ya gitu. Nah itu ya jadi mudun ya gitu mudun dipawati wa mudun ditakhir ilam yasum anhu wa illa wajaba mudun kalau dipuasain tuh ya oleh ahli waris ya dipuasain nah mantet 1 mud aja ya ditakhiri karena termasuk melambatkan kodoknya tuh intaha walhasilu kesimpulan anna ya gitu ya anna suwaru hazihil mas'alati arba'atun kesimpulannya bahwa gambaran masalah ini ada 4 macam
li'annahu ya sungguhnya imma ayyapu tahu siamu bi uzrin, ada kalanya dia keluputan ketinggalan puasa karena uzur, au bi ghairi uzrin atau enggak uzur, dia enggak puasa nih karena gitu karena uzur atau enggak uzur. Wa ala kullin, dan atas setiap salah satunya imma yatamakkanu minal qada'i aula ya, dari salah satunya itu ada kalanya dia itu udah dapat mengkodoknya atau belum gitu ya. Maya jibut tadaruku bil qada'i wal fidyati fi surata ini, maka dia itu wajib menggantinya dengan kodok dan fidyah dalam bentuk dua macam tadi gitu ya. Nah gitu ya gitu. Ya. Nah, wahia ma iza fatahu bi uzrin au bi ghairi uzrin, yaitu yang dia itu enggak puasanya karena uzur atau enggak uzur gitu ya. Watama karena minal qada, dan dia udah sanggup untuk mengkodoknya gitu. Waya jibut tadaruku bil qada'i, dan wajib dia gantinya tuh dengan kodok. La bil fidyati, dengan tidak fidyah. Jadi kalau dia tinggalin tuh nggak puasa, nah kemudian dia udah bisa ganti. Nah diganti, ya nggak bayar fidyah gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Nah fidyah fi surati. Wahia ma'iza fatahu li ghairi uzrin. Ini kalau dia meninggalkan puasanya itu ya dengan uzur. Nah ya gitu ya. Kita ya. Nah, bizin. Walam yatamakan minal qada'i, dan dia enggak ada kesempatan, enggak ada belum ada kesempatan memungkinkan untuk qada. Kama yu'azu minal Bajuri, sebagaimana diambil dasarnya dari Imam Bajuri ya, ala Muhammad Qasim itu. Wasani min aqsamil iftari, yang kedua bagian daripada yang berbuka, yang enggak puasa, ma fihi yalzamul qada, dia itu wajib qada ya, tadarukan 5 patah karena menggantikan apa yang ketinggalan dia itu gitu ya. Wala talzamul fidyatu, dia enggak wajib bayar fidyah, li'annahu lam yarid nasun ya, karena enggak ada nas ya, dalil ya gitu ya, yujibuha, yang mewajibkan tuh fidyah ala manda olah tahta hazal kasmi, buat orang yang masuk dalam bagian ini. Siapa? Wahua kasirun ya gitu, banyak ya gitu ya, yasmalu lil lazil igma ya meliputi daripada orang yang igma, yang ayan, wana siniyah, dan yang lupa niat gitu. Nah wama marra, dan yang lalu minat ta'addi bil fitri, yaitu orang yang sengaja berbuka bighairi jima'in, bukan dengan jima, wala yatamakan minal qada'i, dan dia belum apa ya, belum kesempatan untuk kodok tuh ya gitu ya. Jadi orang yang enggak puasa tuh dia gitu ya di bulan Ramadan ya gitu, nah dia itu wajib menggantinya gitu, tapi enggak wajib bayar fidyah ya. Siapa tuh ya? Seperti orang yang ayan, yang lupa niat kan gitu. Orang yang lupa niat kan berarti kan enggak puasa, nah dia wajib kodok tuh gitu ya. Nah puasa tapi enggak bayar fidyah. Ini kalau belum lambat. Nah kalau tadi kan bicara kalau lambat ya, jadi biar kata dia tuh ya, dia lupa niat nih, tapi nyampe Ramadan akan datang masuk, tetap bayar fidyah gitu. Itu bayar fidyah kan karena terlambat gitu ya. Hah? Iya, dendaannya gitu ya, karena lambat bayarnya jadi didenda gitu ya. Nah gitu ya. Kalau orang yang stroke, bagusnya langsung, kalau puasa langsung dibayar fidyah per hari gitu. Iya, kalau emang udah nggak buat puasa gitu, ya kan sakit kan, kalau yang stroke kan sakitnya emang terus-terus tuh ya. Jadi kayaknya kan kalau yang stroke nggak ada harapan baik, nggak ada harapan baik gitu. Ya itu dibayar aja udah.
Itu. Kecuali kalau ada harapan baik, kalau ada harapan baik jangan dibayar dulu. Gitu. Kalau ada sakit-sakit yang lain tuh kan biasanya kalau sakit yang lain kan ada harapan baik. Gitu. Nah kalau stroke ya biasanya sampai mati. Gitu dibawa mati gitu ya. Nah yang begitu udah bayar aja, bayar fidyah gitu ya. Ya sama sama orang tua dah. Yang udah tua kan, tua jompo, nanti kan nggak puasa, nggak bayar gitu. Kalau yang begitu nggak ganti sana. Hah? Nggak ganti. Ya kagak. Nah, kagak lah kan dia nggak gituan, emang udah nggak mampu. Nah kalau yang ganti itu kan yang mampu. Jadi kalau yang mampu begitu ya nggak bayar fidyah dulu, jangan. Ya umpama orang sakit dan nih disakit gitu, kita apa gitu, ya di bulan Ramadan kan gitu, ya bawa ke rumah sakit kan. Nah ya kamu berapa nih seminggu atau apa gitu ya kan gitu nggak puasa nah gitu ya. Nah pulang masih sakit juga kan, kamu gitu nggak pulang. Nah terus satu kan nggak puasa gitu ya, biarin aja nggak puasa, jangan dibayar dulu pakai beras, ya jangan bayar fidyahnya, tungguin sampai dia ada harapan baik gak gitu. Ini penyakitnya, ya kan kita bisa lihat kalau penyakitnya, ya kalau yang penyakit apa tuh kan, ya kayak stroke memang, ya jarang diketemuin hampir, ya baik dah gitu, ya jarang ya bukannya jarang, emang nggak ada kali, ya penyakit stroke gitu, ya. Nah gitu ya, kecuali sakit-sakit yang lain dah gitu. Ya, kayak gitu kan, gitu. Ya, macam apa tuh diabetes juga ada kan? Ya, gula, penyakit gula, galeta apa tuh ya gitu. Yang apa? Ya, macam apa ya, emah lambung gitu. Ya, yang gitu kan. Itu kan biasa penyakit-penyakit gitu emang ya. Ah, ya susah baiknya gitu ya. Ya. Nanya sakit yang apa tuh ya yang kelihatannya ada harapan baik jadi jangan dibayar dulu pakai fidyah biarin aja gitu. Nah kalau yang penyakit sudah nggak ada harapan tuh nggak boleh bayar gitu ya meskipun tahunan gitu ya. Nah ya gitu. Terus dulu kalau dia misalnya sakit seminggu harapannya baik tapi ternyata dia meninggal apa baru fidyah gitu. Apanya tuh dia? Misalnya dia sakit nih seminggu harapannya kan baik iya saja tahu-tahu meninggal. Nah dia nggak bayar fidyah jadi dikodoin aja apa kalau dia bayar fidyah kalau kita nggak mau kodoin dia bayar fidyah aja gitu. Yang seminggu tuh nggak puasa bisa kita kodoin itu ya bisa kita gantiin ya anaknya keluarganya ahli waris gitu yang kodoin. Kalau nggak mau bayar fidyah kodoin gitu ya. Nah, orang lain kan boleh kalau mau gitu, cuman minta izin kalau orang lain gitu ya sama ahli waris. Kalau enggak ahli waris cuma kewajiban ya pilih ahli waris. Kalau emang ya dia mau puasa ya puasa gitu ya. Kalau umpama anaknya ada 7 ya puasa sehari ya kalau puasa bareng nggak apa-apa puasanya bareng iya gitu digantiin nih umpama ibunya sakit itu seminggu kan 7 hari anaknya ada 7 kan gitu ya puasa aja dah nyaur rame-rame bareng ya harinya hari itu semua iya jadi iya kan 7 hari 7 orang iya gantiin gitu enggak kali dia besok dia hari Senin di Selasa dia ini gitu enggak gitu ya langsung aja gitu 7 orang ya udah 7-7-nya nggak puasa dah bareng gitu ya jadi ya nah ya lalu kalau nggak mau puasa ya bayar fidyah beras letter ya gitu ya. Hah? Antara keduanya bagusan mana tuh? Kalau orang yang punya duit bagusan pakai fidyah. Kalau yang punya duit, nah kalau yang nggak punya duit ya kodok gitu. Iya, kalau yang punya duit ya bagusan pakai fidyah gitu yang punya duit. Nah kalau yang nggak punya duit ya kodok indah gitu ya nggak punya duit habisnya gitu ya ya. Nah itu ya wal sami itu ya kasirun tuh nal igma wan nasi gitu ya dalam yatamakan minal kodoi gitu ya dia itu belum ada kesempatan untuk kodok. Wasalisu min aksamil iftar yang ketiga dari bagian tuh yang berbuka mafihi aksuhu yaitu yang kebalikannya min luzumil fidyah duna kodok yaitu orang yang wajib bayar fidyah aja tapi nggak wajib kodok ya itu fidyah doangan nggak kodok gitu ya.
Wa huwa siapa tuh iftaru syaihin kabir, iftaru syaihun kabiran, yaitu berbukanya orang yang udah tua tuh. Lam yastati isauma, dia gitu nggak sanggup berpuasa fi jami'il azman sepanjang waktu. Udah tua berarti udah nggak kuat puasa gitu. Fa'in qadara alaihi fi ba'diha, kalau dia sanggup puasa pada sebagiannya, wajaba alaihi takhir, maka wajib ditunda ila zamanil ladzi yaqdiru alaihi, sampai masa yang dia sanggup. Jadi udah tua nih, kan nggak bisa tuh puasa gitu. Tapi kalau kelihatannya tuh ada juga kemampuannya, nah biarin aja jadi tunda dulu, jangan dibayar nah gitu, suruh puasa aja gitu gitu kalau ada kemampuan. Nah itu gitu, tak gitu minaz zamanil ladzi yaqdiru alaihi. Wa misluhu, seumpama yang dua itu maridun, itu orang yang sakit, la yurja bur'uhu, yang enggak ada harapan baiknya. Dia sakit dengan ada harapan baik gitu. Nah yang begitu bayar apa tuh fidyah aja gitu enggak kodok gitu Nah warabi'u, dan yang keempat min absanit iftar, bagian dari pembuka ini ma la yalzamu fihi qada'un wala fidyatun, yaitu yang enggak wajib kodok dan enggak wajib fidyah. Siapa? Kodok juga enggak, dia enggak puasa Ramadan, enggak wajib kodok, enggak wajib bayar fidyah. Siapa? Allazi jununun, yaitu orang yang gila gitu. Nah gila dia mana mau ganti nah gitu ini lillazi jununun ghahran wijununihi, yang terpaksa dengan kegilaannya, walam yata'adda bihi, dan dia enggak sengaja di adami taklifihi, karena enggak ada kewajiban. Kalau orang gila itu enggak ada kewajiban untuk ibadat gitu nah gitu. Wa misluhu sobi, seperti orang gila anak kecil, anak kecil wajib puasa enggak wajib qada. Wal kafirul asli, dan orang kafir asli sama itu. Waman aftara bi udrin, orang yang berbuka enggak puasa karena uzur, walam yatamakan minal qada'i, belum memungkinkan dapat mengqadanya, kama marrah seperti yang lalu gitu nah gitu Anil Bajuri ala Ibnu Qasim itu nah. Tanbihun, ini satu peringatan. Al qada'u bi jami'i ma dzukira, qada seluruh apa yang tersebut, alat tarahi, yaitu lambat jadi qada puasa ini semua itu adalah hukumnya enggak buru-buru, enggak fauran, enggak segera lambat boleh. Illa biman atamma bil fitri kecuali orang yang atamma bil fitri, yaitu orang yang benar-benar tuh berbuka gitu. Wal murtad, dan orang yang murtad, wa tarikun niyah, dan orang yang meninggalkan niat lailan di malam hari, amdan sengaja gitu, alal mu'tamadi kama fil qalyubi, yaitu menurut kaul yang kuat. Jadi apa tuh kodok puasa Ramadan ini itu enggak dituntut buru-buru segera itu boleh lambat, kecuali orang yang sengaja tuh dia berbuka gitu dan enggak enggak niat di malam hari atau orang yang murtad. Nah itu yang begitu tuh kodoknya segera gitu, karena dia enggak niat di malam hari, bukannya dia lupa, sengaja memang dia enggak mau, dia enggak niat gitu. Nah kan siangnya enggak puasa dia, nah gitu, namanya wajib kodoknya segera gitu tuh orang yang sengaja tuh enggak niat gitu. Wa kaza iza dakal waktu qabla Ramadan sani, begitu juga apabila waktunya udah sempit sebelum datang Ramadan yang berikutnya. Nah itu dia tuh buru-buru mengkodoknya gitu, umpama tinggal seminggu lagi gitu bulan Ramadan yang akan datang. Nah dia punya kodok umpama ada 5 hari,
Nah itu kan yang gitu wajib buru-buru. Ya, kodoknya dimari nih. Nah kalau tinggal buru-buru, ya keburu habis kan. Nah ya buru-buru dah tuh kodoknya segera gitu ya. Karena waktunya udah sempit gitu ya. Nah bi alam yabqa illa ma yasiul kodok ya karena nggak ada 3 waktu kecuali yang seluas kodok aja. Bayar jibul kodok hina izin fauran maka wajib dia kodok tuh dengan segera. Kama fi syarhil asli sebagaimana dijelaskan dalam syarah asalnya nih ya. Nah gitu ya. Paslon wa lam mi an ma ila ya ma ilal jaufi wasal walam yubtir haitsu innahu dakhal wijahlin au ikrahin au nisyani wajara wikin maladal ya lada yal asnani ma'ajjihi an majjihi kasa ya kasa wihi au min jubabin ta'irin wa nahwihi au min gubarin sara fit tariqi au kana min gharbalatit daqiqi. Itu ya. Ini tentang yang membatalkan puasa gitu ya. Gitu. Ya, wa'lam annama ilal jaufi wasal. Ketahuilah olehmu bahwa apa saja yang masuk tuh sampai ke rongga walam yukdir enggak batal haitsu innahu dakhala kalau masuknya sesuatu itu ke rongga kita itu ke mulut kita ini bijahdin karena nggak tahunya gitu ya karena kita nggak tahu itu nggak batal gitu ya nah aja gitu kita nggak tahu au ikrahin atau dipaksa gitu ya nah kita dipegangin ya diminumin ya gitu enak gitu ya nah itu yang gitu sih bukan dipaksa memang kepengenan gitu ya nah awan nisyanin atau lupa ya gitu ya di pulang jalan ngapa aus gitu ya dilupa mau puasa lihat ada air minum aja ya habis minum lah puasa ya enggak batal gitu ya lupa ya nah wajah ya jadi rikin dan ya ketelan ludah gitu enggak batal tuh maladal asnan yang dari gigi tuh gitu ya nah dari sela-sela gigi tuh ya ludah ma'ajrihi an wajhihi serta enggak bisa enggak sanggup untuk membuangnya ya gitu nah au kasawihi au min jubabin ya gitu ya nah ya au ya au ya au kasawihi ya kawi lisab kemudiannya yaitu atau juga karena ya ketelan gitu sabtu tuh ya sawin ke sabtu lagi kumur ketelan nggak sengaja nah itu namanya ya nggak batal au min jubabin ta'irin atau masuk laler gitu ya nah ya atau kerongok ada tuh yang terbang ya nah ya wanahwihi dan semacamnya Aumin gubarin sara fitariki atau ketelan debu yang dari jalanan tuh yang terbang ketiup angin ya masuk ke mulut kita gitu. Nah itu nggak batal. Aukana min gharbalatit dakiki atau dari ya tiupan apa ya tepung ya gorbalah ya bekas ya tepung tuh orang lagi nepung apa gitu kan ketiup angin ya nyampok ke mulut kita masuk. Nah itu nggak batal gitu tuh ya. Nah gitu ya. Nah paslon ayat paslon pibayani malah yubtiru ya. Ini pasal menjelaskan yang tidak batal puasa. Mimma yasilu ilal jauh yang masuk ke dalam rongga kita nih mulut kita ya nggak batal gitu. Apa tuh? Wa'lam abi'an nama ilal jaufi wasal. Tahuilah olehmu bahwa apa yang masuk ke rongga kita ya hatta ya minal a'yani daripada benda-benda gitu min manfazin maftuhin dari lubang yang terbuka ya mulut hidung kuping gitu ya walam yuktir ya shaim ya tapi enggak membatalkan orang yang puasa
yaitu sab'atun, itu ada 7 macam. Mana? Wahia yaitu pertama haitsu innahu dakhala, pertama bahwa ya masuknya sesuatu benda tadi wijahlin dengan bodoh, dengan nggak tahu, au ikrahin atau dipaksa gitu, au nisyanin atau lupa, lisaumi lupa terhadap puasa. Ya, jadi kalau masuk sesuatu ke rongga kita nggak tahu, nah itu hukumnya nggak batal, ya, atau dipaksa orang, atau juga lupa itu, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, siapa orang yang lupa sedangkan dia itu lagi puasa, fa'akala maka dia makan, wa sariba maka dia minum, fal yatimma saumahu, hendaklah dia sempurnain puasanya. Fa inna ma at'amahullahu wa saqahu, hanya saja itu adalah Allah yang kasih makan dia dan kasih minum dia tuh, ya. Nah, itu dari hadiah dari Allah, ya. Kalau kita lagi puasa kita lupa makan minum, nah itu hadiah dari Allah, nggak batal, ya. Tapi jangan dilupa-lupain. Ya, agak lupa. Nah, itu ya. Nah, tur ya, rawahu Syaikhan, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa sahahahu, ya. Nah, keduanya mensahihkan. Wa haitsu innahu dakhala, dan juga enggak batal yang sekiranya masuk tuh jaryurikin, jalannya tuh ludah, maladal asnan, itu dari sela gigi, min ta'amin, yaitu dari makanan, au qahwatin kopi, au nukhamatin atau juga reak tuh. Wa huwa bidhammi nukha, ya, ma yukhrijul insan min khulqihi, yaitu yang dikeluarkan orang itu dari tenggorokannya, min mahrijil kha, ya, di tempat keluar kha al mujama, au min haisum atau dari, ya, pangkal hidung. Ma'a ajihi an majihi, serta dia enggak sanggup untuk melepekkannya, membuangnya gitu. Nah, sakasa wihi seperti lisabkihi liudrihi, seperti terlanjur masuk gitu, ya, karena uzurnya. Amma iza qadara ala majihi, kalau dia sanggup untuk membuangnya, melepekkannya, fabatala aku, maka dia telan, aftara, maka itu batal puasanya, ya. Jadi kalau di sela gigi kita ada sisa makanan, nah itu, ya, nah, ya, nah kita nggak apa tuh, ya, nggak sanggup ini, ya, tahu-tahu masuk gitu, ya, nah itu nggak batal. Nah kalau emang tuh kita sanggup buangnya, nah kita telan, nah itu batal katanya aftara. Nah kenapa dianggapnya ditaksirihi, karena dianggap dia teledor. Faiza sariba qahwatan, apabila dia minum kopi, ya, gitu. Ya, gitu. Qabla al-fajri, sebelum subuh. Wa baqiya asaruha, dan masih ketinggalan di punya bekasnya. Ya, gitu. Ya, 5 ba'dahu, ya, karena sesudahnya. Fa in lala ariqahu, kalau dia telan di punya ludahnya, al-mutaghayyiru biha, yang berubah dengan kopi itu, amdan sengaja, ma'akut rotihi, serta sanggupnya dia ala majihi untuk membuangnya, melepekkannya, aftara, itu batal puasanya. Jadi kalau kita habis minum kopi, habis nyaur, kemudian subuh, kan gitu kan, ya. Nah berasa tuh di apa tuh, ya, di ludah kita masih berasa kopi. Nah itu kita nggak lepein, kita telan, nah itu batal gitu, ya. Nah ya kalau kita buang, ya, nah nggak batal gitu, ya, karena tuh ludah kita nyampur suatu benda gitu, ya, ya. Nah gitu, ya. Nah keluar majihi itu aftara, wa illa fala, kalau nggak sanggup, ya, membuangnya, ya berarti nggak batal gitu. Aw haisuka nadakil, atau yang sekiranya yang masuk itu min zubabin ta'irin, dari laler yang terbang, wanafihi, dan umpamanya kafaudin, ya, seperti nyamuk,
lima saqatil ihtirazi karena susah jaganya anzalika yang demikian itu. Fa'in asa adarat batu jauh pahu kalau ya laler itu menyakitin ya di tenggorokan kita atau di rongga kita akhrajaha dia hendaklah keluarin wa'ab torok dan batal itu ya. Jadi mulut kita tuh masuk tuh laler atau masuk apa, nah ini mengganggu di sini ya di tenggorokan kita. Yang ganggu, nah kita buangin tuh, nah itu batal puasa. Kenapa? Itu kan sama juga muntah, gitu ya, muntahin gitu ya, nah gitu. Nah kita telan, batal juga, ya, tahan aja, ya, nah gitu ya, nah tuh ya, nah tuh, ya. Nah, akhrajaha wa abtara wa wajaba alaihi al-qada'u wajib qada. Kama nabbaha ala zalika Ibnu Hajarin sebagaimana yang diingatkan oleh Ibnu Hajar. Au haisukan ad-dakhil atau yang sekiranya yang masuk itu min gubarin dari debu sarafitariki yang terbangan di jalan. Sawaun kana tahiran au najsan baik itu debunya suci atau najis walau min mughalazin sekalipun najisnya najis mughalazah ya seperti abu bekas bangkai anjing gitu ini gitu ya. Nah lakin yajibu alaihi ghuslu famihi kalau emang tuh debu dari yang najis wajib ya cuci di punya mulutnya nanti kumur-kumurin tuh gitu. In ta'ammada patuhu kalau dia sengaja buka mulutnya ya tawan lagi angin itu ya itu nganga gitu. Dari puasa ya angin ya nganga itu nah najis itu ada abu najis tawan tuh ada bangkai ada apa situ nganga ya itu kebangetan ya. Nah itu ya nah itu wajib tuh ya nah ya nah, wajib ya dicuci tuh. Wa illa fala kalau enggak tuh ya gitu enggak najis enggak wajib. Au haisukanat dakil atau yang masuk itu adalah dari gorbalatut dakik yaitu dari terbangan tepung gitu ya. Orang lagi nepung gitu ya. Nah, terbangan tuh tiup angin. Nah, ya. Walau ta'amma dapatnya gitu patu pami li ajlil usuli kalau dia sengaja buka mulutnya supaya masuk tuh ya tepung tadi summa hasalal usulu kemudian terjadilah masuk tuh ba'da zalika sesudah dibukanya bi ghairi fi'lihi ya tanpa perbuatannya ala sahihi atasnya kaul yang sahih gitu ya. Nah, gitu ya. Amma law sara dapat dipamihi kalau sekira terjadinya masuknya tuh tepung tadi ya sesudah dibuka mulutnya ya talaqafu bihil ya gubar maka dia telan tuh ya nah, apa tuh gubar tebu tadi ya minal hawa dari udara fa innahu yadurru maka itu darurat artinya batal puasa. Jadi kalau kita tuh orang nepung ya abu atau apa tuh ya tepung dah kan gitu loh banyak gitu nah kita buka mulut kita nggak gitu masuk sengaja nggak apa-apa nggak batal gitu ya. Nah tapi ya nah kalau kita tuh ya nah kita apa tuh kita buka mulut kita sengaja nah kemudian nempel tuh ya di punya apa tuh tepungnya dia lidah kita atau di belakang kita, nah kita telan, nah itu batal, gitu, karena dia itu ya nggak masuk langsung, kalau yang buka gitu kan masuk langsung, blak gitu, nah kalau ini kan nyangkut, nah ya, kan kalau tepung kan nyangkut kan gumpal, nah iya kena air, gumpal, nah kita telan, ya makan nih, ya batal, nah kalau kita mangak doang kan masuk udah, mangak, ya, nah ya kita nggak dapetin. Gitu kan. Nah, kalau kita ya masuk kita dapetin kan jadi gumpal dia. Gitu ya. Nah, itu yang begitu batal kayak kalau kita telan. Nah, gitu ya. Qala Syarqawi berkata ya ini Imam Syarqawi wal ghurbalatu ya masdarun gharbala ya
Ghorbalatun itu masdar dari gharbala yugharbilu wahya ya gitu idaratul habbi ya yaitu ya ya idaratul habbi yaitu putaran artinya ya tepung lah tapi bil ghurbali bikasil ya gitu kan bil gilbal ai adakik yaitu tepung bil minhal yaitu diayakan liukrija khabasuhu supaya hilang ya kotorannya bayab kotibuhu dan yang tinggal yang bagusnya gitu. Nah itu namanya tepung. Wa guna intaha nazmu aslihi di sinilah selesai nazam aslinya. Wa zada alaihi nazmul akamil haji wal umrati wa nazmu khatimati fitasawib wa tahzibin nufus faqala ya. Nah ya untuk ya selesai dalam kitab apa Nazoman Sapinah ya sampai sini katanya tapi ditambah sama pengarang yaitu Nazoman yaitu masalah haji dan umrah ya dan ditutup dengan sebagian daripada ya masalah ya tasawuf nanti sana gitu ya. Nah itu ya paslon fi akamil haji ya masalah haji lah gitu ya. Kalau yang itu dibuka langsung masuk. Ya nggak apa-apa tuh si angin. Nah itu angin nggak apa-apa. Hah? Iya nggak apa-apa. Iya sama juga kayak gituan. Kalau apa tuh hujan atau apa kan angin tuh. Gitu-gitu ini tuh. Ya, itu embun. Agak itu sih nggak gituan nggak batal ini. Ya. Kalau asap sate sama kayak apa mas? Hah? Asap sate. Asap sate. Iya kalau asapnya ya apa batal. Iya gitu asap kayak tabunan. Nah itu batal. Ya. Nah kalau uap enggak. Kalau uap gitu ya kalau AC kan tuh uap gitu ya bukan ituan AC kulkas ada kan uap gitu ya itu kalau uap nggak batal ya. Kan ada duhon ada bukhur kalau bukhur tuh asap gitu ya kalau duhon ya gitu ya nah itu apa duhon itu asap bukhur tuh embun gitu ya kayak embun tuh kayak apa uap gitu ya itu enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu taala wa daman naf'a bilum bidaraini amin qala ya halaman 109 gitu ya. Warawa Abu Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna khaira yaumin tala'at fihi syamsu ya yaumal jumu'ati fihi khalaqa Adam itu kan ya nah, ya fihi khalaqa Adam wa fihi adkhalahu Allahul jannah wa fihi ahbatahuma ya ahbata minha wa fihi tutaku musa'atu wa fihi sa'atun la yusadibuha mu'min yas'alu Allah ya fiha syai'an illa a'tahu iyahu. Qala Abu Salamata qala Abdullah ibn Salam qad araftu dzalika sa'a wa hiya akhiru sa'atin nahari wa hiya sa'atul lati khuliqa fihi Adam alaihi salam. Qala Allah ta'ala khalaqal insana min ajal wa qala Sa'id bin Musayyab li anna ashadul la'an ashadul jumu'ata ahabbu ilayya min hajjati tatawu'in wa anil kahbil akbari la'an asraba
qadhan min narin ahabbu ilayya min min asrabi qadhan min harrin min khamrin walaan asrabu qadhan min khamrin ahabbu ilayya min atakhallafu anil jumu'ati walian atakhallafu anil jumu'ati ahabbu ilayya min an aqta'a riqaban nas. Ya, Warwa Abu Salamatah, ya, ini tentang masih keutamaan Jumat, ya. Ini. Ya, telah meriwayatkan Abu Salamah, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khaira yaumin, sesungguhnya sebaik-baiknya hari, tolaat bihi samsu, yang matahari terbit. Ya, jadi hari yang paling baik setiap terbitnya matahari, nah itu adalah ya yaumul jumu'ah, itu hari Jumat, ya. Jadi hari yang paling bagus tuh, ya, yang terbit matahari padanya itu hari, yaitu hari Jumat gitu, ya. Nah, ya, jadi biar kata nggak terbit matahari juga artinya bilangan tuh hari, kan yang namanya bilangan hari terbit matahari, kalau nggak terbit matahari kan gitu, ya. Jadi hari yang paling baik tuh terbitnya matahari yaitu hari Jumat. Kenapa? Fihi khalaqal Adam. Ya, pada hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Wa fihi adkhalahul jannata. Pada hari Jumat juga Allah masukin Nabi Adam ke surga. Wa fihi akhbata minha, dan ukhbita minha, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam tuh diturunin ke bumi. Ya, dari surga, dikeluarin dari surga. Wa fihi taku musa'ah, pada hari Jumat terjadinya hari kiamat. Wa fihi sa'atun, dan pada hari Jumat itu ada waktu la yusadifuha mu'minun, tidaklah berbetulan pada waktu itu seorang mukmin yas'alullah fiha, dia minta pada waktu itu sayan sesuatu illa a'tahu iyahu, kecuali Allah bakal kasih. Ya, jadi pada hari Jumat ada waktu yang mustajabah. Jadi kalau berbetulan tuh waktu mustajabah, kita minta sama Allah, itu Allah kasih itu apaan aja tuh itu, ya, tuh waktu, ya, di hari Jumat. Ya. Qala Abu Salamah, kata Abu Salamah, qala Abdullah bin Salam, kata Abdullah bin Salam, qad arabtu tilka sa'ah, ya, kata Abdullah bin Salam, sungguhnya saya tahu tuh yang waktu mustajab itu, ya, gitu. Kata Abdullah bin Salam, kapan? Wahia akhiru sa'atin nahari, yaitu akhir, ya, hari Jumat tuh, ya. Jadi waktu mustajabahnya tuh di hari akhir, artinya udah asar ke sono gitu, ya. Nah, gitu tuh. Tuh waktu yang mustajabah. Wa hiya sa'atul lati khuliqa fiha Adam alaihissalam, yaitu pada saat itulah, ya, diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Qala Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal, ya, diciptakan manusia itu dengan terburu-buru, ya, karena waktunya udah mau habis. Nah, jadi Allah bikinin tuh manusia itu cepat-cepat itu buru-buru gitu. Hanya di akhir kata Abdullah bin Salam tuh bilang tuh waktu mustajabah itu adalah Jumat di akhir gitu, ya. Jadi habis asar rasono itu, ya. Itu menurut dia, ya. Jadi macam-macam tuh karena waktu saatul ijabah itu nggak ada yang tahu kapan, itu perkiraan aja. Jadi menurut dia, ya, menurut yang lain waktu khotib naik, ya, yang lain lagi waktu khotib duduk. Nah, ya, yang lain lagi khotib turun mau masuk ke mimbar mau sholat. Nah, yang satu lagi habis sholat itu waktu mustajabah gitu, ya. Nah, jadi waktunya mana, ya, kita nggak tahu dah, ya. Nah, gitu. Ini bagusnya, ya, kita jaga aja dah, ya. Ini dari sebelum Jumat sampai selesai Jumat, ya. Kalau bisa emang pulangi kan disunatkan kan, kalau ke Jumat tuh pulangi ntar habis sembahyang maghrib. Itu, iya.
Ya, jadi bayang apa tuh habis bayang Jumat jangan pulang, terus sampai asar jangan pulang sampai maghrib baru pulang gitu. Iya berbuka, ya kan disunatin. Kalau Jumat itu ya kita sunatkan puasa hari Kamis dan Jumat. Nah jadi Jumat nggak pulang kan, ya apalagi jaga dari apa tuh, ya dari habis subuh dah. Ya subuh kita sembahyang jamaah di masjid udah jangan pulang dah. Ya di masjid aja terus dah. Ya itikaf tuh, ya nyampe maghrib gitu. Ya, ah itu kalau mau jaga ya waktu mustajabah dah gitu seharian penuh. Nah gitu ya. Nah, ya, gitu itikaf di masjid ya itikaf di masjid sih ngapain aja ya mau tidur kayak ya nah ya mau ngaji mau baca Quran mau sholat gitu ya nah ya yang namanya itikaf ya gitu ya. Nah itu ya nah ya walakal insan min ajal ya Allah berfirman manusia dijadikan ya dari segera ya karena min ajal dari terburu-buru ya. Ya, kita manusia tuh sifatnya mau buru-buru aja kan. Ya, ini buru-buru gitu. Pengennya selesai buru-buru apaan aja ya. Gitu, maunya buru-buru. Man mati doang kan nyoga buru-buru. Ya, mati ntar dulu dah. Ya, belakangan ntar aja dulu gitu. Gitu. Ya. Tuh ya. Oh manusia tuh ya. Waqala Sa'idul Musayyab, kata Sa'id Musayyab, ya, la'an ashadul jum'ata ahabbu ilayya min hajjati tatawudin. Kata ya Sa'id Musayyab, sungguhnya saya melaksanakan Jumat itu lebih saya suka daripada haji sunnah. Ya, gitu. Artinya bagi saya mendingan saya ya melaksanakan Jumat daripada bikin haji yang sunnah. Waktu ya waan Kabil Akbar dari Kabul Akbar bilang laan asroba kodahan minarin ya sungguhnya saya minum ya satu gelas ya dari ya api itu ahabu saya lebih suka ya wilayah min an ya dari asroba kodahan min homrin yaitu minum segelas hammer ya mendingan saya minum ya airnya api neraka daripada api minum hammer gitu. Laan asraba qadhan min khamrin saya minum satu gelas hammer itu ahabbu ilayya saya lebih suka min an atakhallafu anil jum'ah ya dari banding saya ketinggalan Jumat ya saya ketinggalan Jumat mendingan saya minum ya, hammer aja dah gitu. Walaan akhtalafu minal jum'ati saya ketinggalan Jumat itu ahabu ilayya min akti arika wan nasi daripada ngelangkain pundak-pundak orang ya karena ngelangkain pundak orang itu dosanya besar gitu ya gedean itu daripada pahala Jumat gitu ya pahala Jumat ya dibanding dengan dosa ngelangkain orang gedean ya dosa tuh gitu itu tuh ya nah ya gitu rikabanas wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abi Hurairah radhiyallahu an bilang ya gitu qala ta'ala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbar Rasulullah membaca tuh ya Al-Qur'an di atas mimbar ya ayatan satu ayat faqala Ibnu Mas'ud berkata Ibnu Mas'ud ya li Ubay bin Ka'ab kepada Ubay bin Ka'ab ya mata anzal unzilat hazihil ayatu kapan nih ya katanya ya Ibnu Mas'ud nih bilang kepada Ubay kapan ini ayat diturunin wa fi riwayatin ukhra dalam riwayat yang lain anna Abu Darda qala bahwa Abu Darda yang bilang li Ubay bin Ka'ab kepada Ubay bin Ka'ab bukan Ibnu Mas'ud mata unjilat hazil ayat kapan nih ayat ini diturunin ya para mazahu ya maka dia itu ya para mazahu ya maka dia itu menyungkurkan tuh mukanya palamma insarafa tatkala dia tuh berpaling qala dibilang lahu kepada ya kepada Abu Darda nih ya gitu ya karena
ya lahu ya Ubay ya, kalau Ubay ya, jadi Ubay in nama hazuka min sholatika malagauta, hanya saja yang kamu dapetin dari sholat kamu itu adalah yang lagoh, yang kosong gitu ya. Nah gitu ya. Nah kenapa ini dianggap orang yang bicara di dalam ya orang lagi khutbah. Kan Nabi itu naik mimbar, lagi pidato di atas mimbar. Nah kemudian Ibnu Mas'ud nanya Ubay bin Ka'ab gitu, Nabi baca ayat tuh gitu. Nah Ubay tanya kapan tuh, kata Ibnu Mas'ud, kapan tuh ayat ini turunin. Nah gitu. Nah, dalam riwayat bukannya Ibnu Mas'ud, Abu Darda ya yang nanya kepada Ubay itu, ini ayat ini kapan. Nah akhirnya si ya Ubay bin Ka'ab ini ya menyukurin mukanya tuh. Nah begitu dia bangun dibilang ya kamu nggak ada dapat pahala daripada Jumat kamu, yang kamu dapetin itu hanyalah lagoh kosong gitu ya, karena bicara tuh ya itu ada hadis bilang man qala li sahibi ansit faqad lagoh, siapa orang yang bilang kepada temannya diam ya berarti dia lagoh katanya gitu ya. Nah itu ya. Nah gitunya. Nah ya Ubay itu fazuka min sholatika ma laqauta. Pada khala Abdullah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah Abdullah itu kepada Rasulullah sallallahu fasa alahu anzalika, ditanyakan tentang itu. Faqala, kata Rasulullah, sadaka Ubay, benar tuh Ubay. Summa qala, kemudian dia bilang ma min abdin ya getasilu yaumal jum'ati ya, tidaklah seorang hamba yang dia mandi di hari Jumat wayamas min ya duhnihi, dan dia usap dari minyak wanginya, makana apa yang ada sumaya til Jum'ata, kemudian didatang ke Jumat, fala yu'zi ahadan, dia enggak nyakitin seorang, wala yatahatta riqaban nas, enggak ngelangkain ya pundak-pundak orang, fayusalli, maka dia salat ma qadallahu ta'ala lahu, apa yang Allah wajibkan baginya. Wa iza kharajal imamu, apabila keluar tuh imam, jalasa, imam itu duduk, wa ansota, dan dia perhatiin, illa ghafarallahu lahu ma bainal jum'atain, kecuali Allah bakal ya ampunin orang itu antara dua Jumat dosanya gitu ya. Jadi ya kalau ya kita mandi tuh hari Jumat, kemudian kita ya usap badan kita dengan minyak wangi ya, karena hari Jumat pakai minyak wangi itu sunnah gitu ya, karena kita mau ngumpul orang banyak, jangan ada bau keringat, bau apak apa gitu ya, asam kan gitu ya, jadi sunnah tuh ya. Nah ya cari minyak wangi tuh apa tuh ya gitu, makanya apa yang ada datu. Nah kemudian ya nah ya didatang ke Jumat, nah dia nggak ngelangkain orang, nggak nyakitin orang, nah dia kerjakan tuh apa yang Allah wajibin. Nah ya nah begitu ya ada khutbah tuh ya, naik dia diam apa tuh perhatiin, nah Allah ampunin dosa orang itu ya, dosa ya sampai dua Jumat yang datang tuh, Jumat yang ini sama Jumat yang akan datang katanya gitu. Tuh dosanya dipelihara sama Allah gitu, ampunin. Iya, langkain. Kalau kita disela begitu sih enggak. Iya, selanya enggak. Atau kita di paha orang itu didengkul lah. Kalau kita kan dengkul gitu, ya jadi gitu kan. Nah kan kita ngelangkain gitu. Ya sampai lagi kita jalan ini. Ya kalau orang-orang kita sih, ya kagak ada yang ngelangkain gitu. Ini kan orang-orang Arab sono. Ya, yang kepala kita ditekan. Iya, kalau di sono sih, kalau di Mekah kan gitu. Apalagi yang namanya Jumat. Ya orang-orang penuh, ya orang-orang luar sono. Ya, kalau kita di sini kagak ada yang gitu. Kita juga apa bukannya ngelangkain, nyelah aja gitu, lain gitu. Ya, kan ini kan kalau yang langkain sampai kaki kita liwatin ini. Kalau kita sih, ya teman diselah aja. Ya karena dengkul sama dengkul kan gitu rapat, nah kita liwat aja gitu. Langkain dengkulnya,
itu enggak ngangkainnya itu. Kalau itu kan sono kan gitu, emang dia tinggi gitu. Nah ya gitu. Nah kita ya yang pendek-pendek begini kan udah ditekan kepala kita, langkainnya itu kerupak jalan. Ya begitu tuh orang-orang gitu biasa orang hitam orang ya gitu ya orang Turki orang apa tuh banyakan orang yang gede-gede kalau dia mau menuju ke sono gitu jalan udah aja enak aja bisa gitu ya nggak pikirin gitu ya. Terusan yang terusan. Karena orang nggak ngomong nih orang sekarang di main HP. Iya. Terus kita dalam hati orang begitu itu termasuk Iya. nggak? Ya kalau nggak ngomongin cuma dalam hati doang. ya enggak ya enggak masuk ya enggak masuk kita lagong enggak gitu ya nah gitu kan yang namanya lago itu kan kosong ya jadi kalau kan ada hadis lagi man masa asok bakot lago siapa yang pegang-pegang batu di itu berarti lago man lago pada Jumatara orang yang lago berarti enggak dapat Jumat gitu nggak dapat Jumat yang sempurna gitu ya lago tuh artinya gitu. Nah kalau kita pegang tasbih ya kita baca subhanallah nggak lago gitu ya itu yang lago kan yang nggak gitu kan apa ya nggak dengerin sama sekali tuh rukun khutbah ya kalau kita dengerin sih rukun khutbah kan kita yang wajib dengerin rukun khutbahnya khatib tuh ya rukun khutbahnya tuh alhamdulillah kan gitu ya gitu. Nah terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selawat ya usikum kan gitu ya wa iyaya bitaqallah. Nah terus baca Quran dah Allah taala. Nah itu udah 4 kan. Nah nanti doa di akhir sunnah kan gitu ya. Nah udah itu aja yang wajib. Yang lain sih mau dengerin kayak kagak nggak jadi masalah gitu ya. Yang lain gitu ya. Nah kalau dulu kan emang khutbahnya juga isinya emang ya tekanan ituan ya ibadah tekanan untuk ya jadi orang yang ya zuhud orang yang apa gitu ya kalau dulu sekarang kan apaan tahu gitu ya diceritain ya yang lagi ramainya dah ya ceritain gitu ya hanya yang begitu-begitu tuh udah di luar daripada ibadah ya boleh kita ngisi waktu amun dari kita dengerin yang nggak enak ya mendingan kita pegang tasbih kita baca aja zikir ngapa gitu ya nggak termasuk lago enggak gitu ya kan kalau yang lago tuh kan ya kalau dulu kan di masjid nih dulu kan belum diubinin ya masih banyak pasir banyak kerikil kan bari dengerin khutbah bari biasa kita kan kalau lagi begitu kan bari ngapain aja gitu ya lago atau juga itu biasa kalau di sini kan lagonya tuh ngapa bari duduk bari bikin kuku itu biasanya kan lago tuh konyol gitu lago gitu ya gitu nah, ada zikirnya ini enggak kan itu sebenarnya iseng kan gitu ya gitu kuku kaki kita ya nah ya kita itu ya nah hah? Iya apa anda pokoknya itu kan jadi kan enggak apa lupa nah kalau kita pegang tasbih sih kita baca subhanallah atau apa yang kita baca ya itu sih enggak apa ya nggak lago gitu ya nggak masuk gitu ya ulama-ulama Arab dulu ya kalau orang lagi khutbah dia sama temennya buka aja kitab gitu ya habis dengerin tuh rukun khutbah ya nah ya tuh khatib ngomong aja dia buka aja kitab gini sama temennya ya gitu ya nggak gitu apa ya nggaknya kalau Imam Syafi'i itu ya kita ngomong orang lagi khutbah nggak jadi haram gitu ya. Nah kalau imam yang 3 itu bilang haram gitu ya. Itu kan Imam Syafi'i itu ya orang lagi khutbah nih kita ya ngomong bicara sama teman kita gitu nggak apa-apa nggak haram nggak lago gitu hampir lagi kita lihat kayak tadi tuh dia lagi main HP gitu dengerin nah kita bilangin itu kan amar ma'ruf nahi mungkar bilangin lo lagi sembahyang kok main HP kayak gitu ya nah kayak gitu kan itu kan berarti kan kita amar ma'ruf nahi munkar ya enggak lago enggak gitu ya nah kalau imam yang 3 tuh Hanafi Maliki Hambali itu dianggap kita ya lago gitu ya enggak boleh gitu ya jadi kalau lagi ya Jumat tuh udah diam aja masing-masing gitu ya itu ya jangan pakai negor-negor orang nah kalau kita Imam Syafi'i nggak apa-apa boleh gitu ya
enggak haram ini. Ya, kenapa ya? Nah, Imam Syafi'i berdasarkan hadis ya, yang ada Nabi lagi pidato kan, Nabi lagi khutbah, datang tuh ya, orang Arab nanya gitu, ya Rasulullah mata sa'ah gitu. Ya, yang lagi khutbah tanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kan gitu, ya. Nah, itu kan ditanya tuh. Akhirnya Rasulullah kan berhenti dulu, turun dari mimbar. Nabi kata mana yang nanya? Gitu, ya. Saya Rasulullah, gitu. Ya. Nah, Nabi tanya, ya, maza adat kamu nanya hari kiamat, kamu udah siap apaan? Gitu, ya. Kata orang itu, nggak ada yang saya siapin kecuali cinta kepada engkau ya Rasulullah, gitu, ya. Nah, gitu. Nah, Nabi kata anta ma'aman ahbabda, kamu nanti bersama yang kamu senangin, cintain. Udah Nabi naik lagi ke ya, mimbar, Nabi ya terusin tuh khutbahnya gitu, ya. Jadi boleh kalau Imam Syafi'i itu ya orang lagi khutbah tanya jawab tuh boleh tanya gitu. Kalau imam yang 3 jangan gitu, ya. Gitu. Ya. Imam Syafi'i itu gitu, ya. Nah, itu ya, gitu katanya urau, ya, udarda yaktasilu, itu kata wa iza kharajal iman Jumatannya. Nah, warawa Abdurrahman bin Yazid an Abil Lubabah an ya bin Abdul Munzir qala, ya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid dari Abi Lubabah dari Abdul Munzir qala, kata Abdul Munzir qala Rasulullah SAW, yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, pimpinan hari. Wa a'zamuha indallah, dan yang paling besar, hari yang paling besar di sisi Allah. Wa huwa a'zamu indallah min yaumil fitri, hari Jumat itu lebih besar nilainya di sisi Allah dari hari raya Idul Fitri. Wa min yaumin nahri, dan juga hari nahar, hari ya korban tuh. Nah, wa fihi khamsu khisalin, ya, karena di hari Jumat itu ada 5 macam nih. Fihi khalaqallahu Adam, ya, gitu. Pada hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Wa fihi ahbatallahu ta'ala Adam ilal ardi, pada hari Jumat juga Allah turunin Nabi Adam ke bumi. Wa fihi tuwfiya Adam, pada hari Jumat Nabi Adam meninggal. Wa fihi sa'atun, dan hari Jumat itu ada jam, ya, la yas'alullah fiha say'an, tidaklah seorang itu minta pada hari itu sesuatu illa a'tahullahu iya, ya, kecuali Allah akan berikan padanya, gitu. Malam yas'al haraman, selagi orang itu enggak minta yang haram. Wa fihi tutaku musa'ah, dan pada hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Wa ma min malakin muqarrabin inda rabbihi, tidaklah ada seorang malaikat yang dekat di sisi Allah, wala fi sama'in, dan di langit, wala fil ardi, dan di bumi, illa huwa yusbiku min yaumil jumu'ati, karena mereka itu ya menginginkan hari Jumat itu, ya. Jadi malaikat yang mana aja tuh ya kepengenin hari Jumat, itu saking ya nilainya tinggi hari Jumat di sisi Allah itu, ya. Nah, artinya nah Wa'an aliyin, ya, bin Abi Thalib karamullahu wajah annahu qala idza kana, ya, yaumal jumu'ati kharaja syaitan wa a'wanihi, kata Sayyidina Ali, apabila hari Jumat keluarlah setan bersama temannya, ya, gitu. Yuzayyinun nasa, ya, menghiasi manusia, aswaqihim, pasar mereka. Artinya pasar tuh dihiasin sama setan gitu, ya. Nah, supaya apa tuh rame Jumat gitu, ya, pasar tuh rame gitu, ya. Nah, aswaqihim wa ma'ahum rayat, bersama mereka tuh setan-setan itu pegang bendera gitu. Watak udul malaikatu ala abwabil masjid, sedangkan malaikat duduk di pintu masjid. Bayak tubunan nasa ala qaddi manazilihim, dan malaikat itu menulis manusia atas kadar kedudukan mereka, hatta ya yukhrijul imamu, ya, sehingga keluar imam. Wa mandana imami, siapa yang dekat dari imam, wa ansota, dan dia perhatiin, wasma'a, dan dia dengerin, walam yalghi, yang dia enggak lagoh,
kana lahu kafalani, dia mendapatkan dua kebaikan, ya, ai hazani dua kebaikan, wa nasibani dua nasib itu minal ajri dari pahala. Waman tawa ada siapa yang jauh dari imam, wastama'a dia dengerin, wa ansata perhatiin, walam yalqa dia enggak laga, kana lahu kiplun minal ajri, dia dapat sebagian daripada pahala. Waman dana gitu minal imam dekat daripada imam, palago maka dia lago, walam yasma dengerin tuh khutbah, kana lahu kafalani yaitu dia dapat dua bagian minal wizri dari dosa. Waman qala siapa orang yang bilang kepada temannya mah hei gitu, pakot takallama maka sungguhnya dia itu dianggap berbicara. Waman takallama siapa yang bicara pakot lago dianggap dia itu lago. Waman lago siapa yang lago pada Jum'atalah enggak dapat nilai Jumat. Summa qala Ali radhiyallahu an, kemudian berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kaza sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam. Begitulah saya dengar Rasulullah bersabda gitu. Nah itulah ya hari Jumat ya. Ya jangan sia-siain waktu yang ya bagus tuh itu ya. Ah di sini yuk ya waqala al-faqih.